Jadi kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Nah, karena itu kerajaan ini menjadi sumber penghasil rempah-rempah di Nusantara hingga dunia. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. Nah, dari sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiaraha atau Maluku Empat Raja. Yang pertama, Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin. Yang kedua, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur. Yang ketiga, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati. Dan yang keempat, ada Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichilbuko. Nah, karena kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore. Sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, Banggai di Sulawesi, dan hingga ke Flores serta Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Babullah, sedangkan kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Nah, itu dia sejarah kerajaan Tidore dan Ternate. Selanjutnya kita akan membahas tentang perselisihan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Oke, selanjutnya persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore itu adalah dalam perdagangan. Dari persaingan ini menimbulkan dua persekutuan dagang. Masing-masing menjadi pemimpin dalam persekutuan tersebut, yaitu yang pertama ada Uli 5 atau persekutuan 5 bersaudara dipimpin oleh Ternate, meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Pada masa Sultan Baubullah, kerajaan Ternate mencapai aman keemasan dan disebutkan daerah kekuasaan meluas ke Filipina. Selanjutnya, Uli Siwa atau persekutuan 9 bersaudara dipimpin oleh Tidore, meliputi Halmahera, Jailolo sampai ke Papua. Kerajaan Tidore mencapai aman keemasan di bawah pemerintah Sultan Nuku. Kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang berkembang adalah Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Kiai Gedeng Suro, Kerajaan Bima di daerah bagian timur Sumbawa, dengan rajanya Lakai Siak Sri Indrapura yang didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, dan masih banyak lagi kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Selanjutnya ada konflik kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Nusantara Timur menjadi inceran para pedagang asing. Dikarenakan Maluku kaya akan rempah-rempahnya. Tujuan kedatangan bangsa Eropa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah secara monopoli. Awalnya kerajaan Ternate dan Tidore hidup berdampingan secara damai. Namun setelah Portugis dan Spanyol datang ke Maluku, keduanya kerajaan tersebut diadu domba sehingga menjadi persaingan. Portugis yang masuk Maluku pada tahun 1512 menjadikan Ternate sebagai sekutunya dan membangun benteng Sao Paulo. Spanyol yang masuk Maluku pada tahun 1521 menjadikan Ternate sebagai sekutunya. Dua bangsa Eropa yang ingin monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku pada abad ke-16 adalah Spanyol dan Portugis. Akibat memonopoli yang dilakukannya, maka timbul persaingan antara Ternate dan Tidore yang dibantu Portugis membentuk Uli 5 dan Tidore yang dibantu Spanyol membentuk Uli Siwa. Pada perkembangan selanjutnya, dua bangsa Eropa ini tidak hanya melakukan monopoli perdagangan, bahkan ikut campur dalam pemerintahan dalam negeri dan juga menyebarkan agama Katolik. Hal ini menyebabkan konflik antara Portugis dengan kerajaan-kerajaan di Maluku. Sekian. Raja-rajanya siapa aja ya? Berikut adalah daftar nama raja dari kerajaan Tidore. Selanjutnya ada ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan dan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku akan dengan pesat. Kehidupan ekonomi
masyarakat Maluku khususnya Kerajaan Ternate dan Tidore sangat maju karena mentiberatkan pada kegiatan perdagangan sebagai sumber mata pencarian. Kepulauan Maluku terkenal dengan penghasil rempah-rempah dengan komoditas utamanya adalah cengkeh dan pala. Ya, sekian. Yang selanjutnya adalah konflik perdagangan antara Ternate dan Tidore. Persaingan antara Ternate dan Tidore dalam perdagangan Maluku dipicu oleh masuknya kekuatan asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda. Dengan diadakan perjanjian Saragossa abad 1529, hasil perjanjian tersebut Spanyol harus meninggalkan Maluku dan akhirnya menguasai Filipina. Sementara Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Sultan Hairun dari Ternate sangat menentang monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Sultan Hairun diundang oleh Portugis untuk berdamai. Namun sesampainya di benteng, Sultan Hairun ditangkap kemudian dibunuh. Pada tahun 1575 di bawah pimpinan Sultan Babuwor, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Akhirnya Portugis pindah ke Ambon, berakhirnya kekuasaan Portugis di Maluku. Selanjutnya, persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore adalah dalam perdagangan Tidore. Itu yang pertama ada Syahidul Jahan. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar yang terletak di kepulauan gue gak bisa. Dua kerajaan besar yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Karena itu nah, itu dia sejarah kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih? Tentang Kerajaan